Pernahkah Anda berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan betapa luasnya rentang waktu sejarah manusia? Seringkali kita mengelompokkan semua hal yang berbau Mesir kuno ke dalam satu kotak besar yang sama, seolah-olah semuanya terjadi dalam satu waktu yang singkat. Namun, ada sebuah fakta yang akan mengguncang logika waktu Anda hari ini. Cleopatra, ratu Mesir yang paling terkenal, secara kronologis hidup jauh lebih dekat dengan momen Steve Jobs meluncurkan iPhone pertama pada tahun 2007 daripada dengan saat piramida Agung Giza pertama kali dibangun. Mari kita tarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk menjelajahi labirin waktu yang sangat menakjubkan ini. Selamat datang di perjalanan mendalam kita hari ini, di mana kita tidak hanya akan melihat angka, tetapi juga merasakan beban sejarah yang sesungguhnya. Dalam 30 menit ke depan, kita akan membedah mengapa persepsi kita tentang masa lalu seringkali keliru, dan bagaimana peradaban Mesir kuno sebenarnya adalah salah satu periode paling tahan lama dalam sejarah manusia. Anda akan belajar tentang matematika di balik klaim mengejutkan ini, kehidupan sehari-hari di zaman Cleopatra, dan betapa kunonya piramida bahkan bagi sang ratu sendiri. Siapkan catatan Anda, karena sejarah tidak pernah terasa sedekat ini dengan masa kini. Mari kita mulai dengan fondasi sejarah kita, yaitu pembangunan piramida Agung Giza. Dibangun untuk Firaun Khufu selama dinasti keempat kerajaan lama Mesir, struktur megah ini selesai sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Pada saat itu, Mesir berada di puncak kejayaan teknis dan organisasinya. Ribuan pekerja bekerja dengan presisi yang bahkan saat ini masih membingungkan para insinyur modern. Bayangkan dunia pada masa itu, di mana tulisan hieroglif masih dalam tahap pengembangan awal, dan konsep kekuasaan absolut Firaun baru saja mulai membatu dalam bentuk monumen batu raksasa yang kita lihat sekarang. Piramida Giza bukanlah sekadar makam, mereka adalah pernyataan keabadian yang dirancang untuk bertahan selamanya. Namun, apa yang jarang kita sadari adalah bahwa antara pembangunan piramida tersebut dan kelahiran Cleopatra, terdapat jeda waktu yang luar biasa panjang. Rentang waktu ini mencakup bangkit dan runtuhnya puluhan dinasti, invasi asing, dan transformasi budaya yang total. Ketika piramida sudah berusia lebih dari 2 milenium, barulah Cleopatra lahir ke dunia. Bagi Cleopatra, piramida tersebut bukanlah pemandangan baru, melainkan relik kuno yang sudah diselimuti legenda dan misteri, sama seperti bagi kita saat ini. Cleopatra VII Filopator lahir pada tahun 69 sebelum Masehi, di kota Alexandria yang megah. Alexandria pada masa itu adalah pusat pembelajaran dunia, dengan perpustakaannya yang terkenal dan mercusuarnya yang menjulang tinggi. Cleopatra bukan hanya seorang penguasa Mesir, dia adalah seorang intelektual yang fasih dalam banyak bahasa dan sangat sadar akan sejarah bangsanya. Namun, penting untuk diingat bahwa dia adalah keturunan dinasti Ptolemeus yang berasal dari Yunani. Budaya Mesir yang dia pimpin sudah sangat berbeda dari budaya para pembangun piramida yang hidup ribuan tahun sebelumnya. Sekarang, mari kita lakukan perhitungan matematika yang sederhana namun mencengangkan. Jarak waktu antara selesainya piramida Giza sekitar 2560 sebelum Masehi hingga kematian Cleopatra pada tahun 30 sebelum Masehi adalah sekitar 2530 tahun. Itu adalah angka yang sangat besar, setara dengan waktu dari zaman kuno hingga saat ini. Sekarang, mari kita lihat ke sisi lain. Dari kematian Cleopatra pada tahun 30 sebelum Masehi hingga peluncuran iPhone pertama pada tahun 2007, jaraknya hanya 2037 tahun. Angka ini secara objektif lebih kecil daripada jaraknya ke pembangunan piramida. Mengapa otak kita sulit menerima kenyataan ini? Hal ini berkaitan dengan bagaimana sejarah diajarkan di sekolah. Kita cenderung melihat Mesir kuno sebagai satu entitas tunggal yang statis. Padahal, peradaban Mesir berlangsung selama lebih dari 3.000 tahun. Bayangkan betapa banyak perubahan yang terjadi dalam 3 milenium tersebut. Bahasa berubah, agama berkembang, dan teknologi perang berevolusi dari perunggu ke besi. Menyamakan zaman pembangunan piramida dengan zaman Cleopatra sama saja dengan menyamakan kehidupan orang-orang di zaman kerajaan Romawi dengan kehidupan kita yang memiliki internet dan eksplorasi ruang angkasa hari ini. Bagi Cleopatra, berjalan di sekitar piramida Giza mungkin terasa seperti kita berjalan di sekitar reruntuhan Koloseum di Roma hari ini.
Dia adalah seorang turis di tanahnya sendiri dalam banyak hal. Dia akan melihat monumen-monumen itu dengan rasa hormat dan mungkin sedikit kebingungan tentang bagaimana leluhur jauhnya mampu membangun sesuatu yang begitu masif. Pada zamannya, banyak teknik pembangunan piramida sudah lama terlupakan. Piramida sudah kehilangan lapisan batu kapur putihnya yang mengkilap dan sudah mulai terlihat seperti antik yang kita kenal sekarang, bukan sebagai monumen baru yang bersih. Mari kita bahas lebih lanjut tentang dunia Cleopatra. Dia hidup di masa yang sangat kosmopolitan. Alexandria adalah perpaduan antara budaya Mesir, Yunani, dan pengaruh Romawi yang sedang berkembang. Teknologi pada masanya mencakup perangkat mekanis yang rumit, ilmu kedokteran yang cukup maju, dan filsafat yang mendalam. Kehidupan Cleopatra melibatkan diplomasi internasional tingkat tinggi dengan tokoh-tokoh seperti Julius Caesar dan Mark Antony. Ini adalah dunia intrik politik yang sangat kompleks, jauh lebih dekat dengan dinamika kekuasaan modern daripada dengan masyarakat agraris kaku yang membangun piramida di awal sejarah Mesir. Untuk memberikan perspektif lebih lanjut, mari kita bandingkan dengan penemuan teknologi modern. iPhone diluncurkan pada tahun 2007, sebuah momen yang mengubah cara manusia berinteraksi selamanya. Jarak antara Cleopatra dan iPhone mencakup seluruh sejarah Kekaisaran Romawi, abad pertengahan, Renaissance, revolusi industri, hingga zaman atom. Meskipun kedengarannya sangat jauh, secara numerik, semua peristiwa besar dunia modern ini terjadi dalam rentang waktu yang lebih singkat daripada durasi Mesir kuno dari awal pembangunan piramida hingga masa jabatan terakhir Cleopatra sebagai Firaun. Ini menunjukkan betapa stabilnya peradaban Mesir kuno. Selama ribuan tahun, mereka mempertahankan identitas yang relatif konsisten, meskipun ada jeda waktu yang sangat besar. Namun, stabilitas ini juga menipu kita. Kita menganggap bahwa karena mereka menggunakan hieroglif di kedua ujung timeline tersebut, maka tidak ada yang berubah. Kenyataannya, Mesir di bawah Cleopatra sangat berbeda secara ekonomi dan sosial. Mesir pada masa itu adalah lumbung pangan bagi Kekaisaran Romawi, sebuah pemain kunci dalam ekonomi global Mediterania, berbeda dengan isolasi relatif yang dialami oleh para firaun di masa kerajaan lama. Mari kita lihat piramida dari perspektif Cleopatra sekali lagi. Pada zamannya, piramida agung sudah berusia sekitar 2.500 tahun. Sebagai perbandingan, pikirkan tentang sesuatu dari tahun 500 sebelum Masehi bagi kita sekarang. Itu seperti kita melihat kembali ke zaman keemasan Athena atau awal Republik Romawi. Bagi Cleopatra, para firaun pembangun piramida adalah figur mitologis yang hampir tidak nyata. Dia memulihkan beberapa kuil kuno, bukan hanya sebagai tindakan religius, tetapi juga sebagai upaya untuk menghubungkan dirinya dengan masa lalu yang sangat jauh, guna melegitimasi kekuasaannya di mata rakyat Mesir asli. Fenomena waktu ini juga berlaku pada hal-hal lain di Mesir. Misalnya, mamut berbulu masih hidup saat piramida agung sedang dibangun. Ya, Anda tidak salah dengar. Di Pulau Renggal di lepas pantai Siberia, populasi kecil mamut terakhir masih bertahan hidup hingga sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Ini berarti ketika piramida sudah berdiri selama ratusan tahun, makhluk zaman es tersebut masih berjalan di muka bumi. Sejarah seringkali tumpang tindih dengan cara yang tidak kita duga, menghancurkan sekat-sekat rapi yang kita buat di pikiran kita tentang era yang berbeda. Kembali ke perbandingan iPhone. Peluncuran perangkat tersebut pada tahun 2007 menandai awal dari era informasi yang kita tinggali sekarang. Jika kita menarik garis 2337 tahun ke belakang dari 2007, kita mendarat tepat di tengah-tengah drama kehidupan Cleopatra. Ini membantu kita menyadari bahwa sejarah modern sebenarnya mencakup sebagian besar waktu yang kita anggap kuno. Kita sering lupa bahwa peradaban barat yang kita kenal sekarang, dari hukum hingga filsafat, berakar kuat pada masa di mana Cleopatra baru saja kehilangan kerajaannya kepada Roma. Dalam video ini, kita akan terus mengeksplorasi perbandingan-perbandingan lain yang akan mengubah cara Anda melihat kalender. Bayangkan jika Anda memiliki mesin waktu. Jika Anda pergi 2000 tahun ke masa lalu dari sekarang, Anda akan bertemu Cleopatra. Tapi, jika Cleopatra pergi 2000 tahun ke masa lalunya sendiri, dia masih belum akan sampai ke masa pembangunan piramida agung. Dia harus pergi 500 tahun lebih jauh lagi. Ini menunjukkan bahwa durasi peradaban Mesir kuno sebelum Cleopatra saja sudah lebih lama daripada seluruh durasi waktu dari Cleopatra hingga hari ini, termasuk seluruh sejarah modern kita.
Ketahanan budaya Mesir adalah kunci dari semua ini. Selama ribuan tahun, meskipun terjadi perubahan penguasa, struktur sosial dasar, dan signifikansi Sungai Nil tetap menjadi jantung kehidupan. Cleopatra sangat memahami kekuatan narasi sejarah ini. Dengan menyebut dirinya sebagai inkarnasi Dewi Isis, dia memanfaatkan tradisi yang sudah berusia ribuan tahun untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Namun, secara ironis, dia adalah Firaun aktif terakhir. Dengan kematiannya, era 3 milenium para Firaun berakhir, dan Mesir menjadi provinsi Romawi, memulai babak baru yang akhirnya membawa kita ke dunia saat ini. Mari kita beralih ke aspek teknologi dan bagaimana perkembangannya melesat seiring waktu. Di masa piramida, teknologi utama adalah mekanika batu dan astronomi dasar. Di masa Cleopatra, kita melihat kemajuan dalam pembuatan kaca, teknik mesin seperti skrup Archimedes, dan astronomi yang lebih canggih. Namun, lompatan dari masa Cleopatra ke masa iPhone jauh lebih ekstrim. Dalam 2 milenium terakhir, kita beralih dari transportasi tenaga kuda ke eksplorasi Mars dan kecerdasan buatan. Percepatan sejarah ini membuat jarak waktu antara kita dan Cleopatra terasa lebih jauh secara teknologi, meskipun secara kronologis lebih dekat. Namun, jarak fisik antara Cleopatra dan piramida tidaklah jauh. Dia tinggal di Alexandria, hanya berjarak perjalanan singkat dari Giza. Dia pasti sering melihat piramida tersebut di Cakrawala saat melakukan perjalanan ke hulu Sungai Nil. Dia mungkin telah mengadakan jamuan makan di kaki piramida tersebut bagi tamu-tamu Romawinya, memamerkan kekunoan kerajaannya untuk membuat mereka terkesan. Bagi orang Romawi seperti Caesar, Mesir adalah tempat yang eksotis dan penuh misteri, penuh dengan struktur yang sangat tua sehingga mereka tidak bisa membayangkan siapa yang membangunnya atau mengapa. Keajaiban dunia kuno lainnya juga memberikan perspektif waktu yang menarik. Misalnya, mercusuar Alexandria dan Kolossus di Rodos dibangun jauh setelah piramida. Faktanya, piramida agung adalah yang tertua dari 7 keajaiban dunia kuno, dan satu-satunya yang masih berdiri tegak hingga hari ini. Saat 7 keajaiban dunia pertama kali didaftar oleh para pelancong Yunani kuno, piramida Giza sudah menjadi anggota senior yang usianya ribuan tahun lebih tua daripada keajaiban lainnya. Cleopatra tumbuh di kota yang memiliki salah satu keajaiban tersebut. Namun, dia tetap mengagumi piramida sebagai simbol masa lalu yang tak terjangkau. Sekarang, bayangkan betapa cepatnya dunia kita berubah dalam 15 tahun sejak iPhone pertama kali diluncurkan. Kita telah melihat revolusi media sosial, kebangkitan AI, dan perubahan total dalam cara kita berkomunikasi. Dalam skala waktu Mesir kuno, 15 tahun hanyalah sekejap mata yang tidak akan tercatat dalam sejarah dinasti. Mesir kuno memiliki stabilitas yang hampir tak terbayangkan oleh manusia modern. Mereka memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang bertahan lebih lama daripada seluruh sejarah Amerika Serikat, Kekaisaran Inggris, dan Revolusi Prancis digabungkan berkali-kali lipat. Mengapa kita harus peduli dengan perbandingan waktu ini? Karena ini membantu kita menghargai ketahanan manusia. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita bangun hari ini mungkin suatu hari nanti akan dianggap sebagai antik oleh generasi masa depan yang hidup ribuan tahun dari sekarang. Mungkin bagi mereka, iPhone pertama dan peluncuran roket pertama keluar angkasa akan dianggap terjadi di era yang hampir sama, meskipun kita tahu ada jarak waktu yang signifikan. Sejarah adalah tentang perspektif, dan Cleopatra adalah jembatan sempurna antara kedalaman masa lalu kuno dan fajar era modern. Selain itu, fakta ini menyoroti betapa luar biasanya pencapaian arsitektur para pembangun piramida. Mereka membangun sesuatu yang bertahan begitu lama, sehingga melewati berbagai zaman besar umat manusia. Cleopatra melihat piramida, Napoleon melihat piramida, dan kita sekarang melihat piramida. Struktur itu tetap sama, sementara dunia di sekitarnya berubah dari perunggu ke silikon. Cleopatra adalah pengingat bahwa meskipun dia adalah bagian dari sejarah kuno kita, dia sebenarnya adalah saksi dari berakhirnya sebuah era yang jauh lebih kuno daripada dirinya sendiri. Mari kita telusuri silsilah Cleopatra sebentar. Meskipun dia Firaun Mesir, dia sebenarnya tidak memiliki darah Mesir asli. Dia berasal dari garis keturunan Ptolemeus Soter, salah satu jenderal Alexander Agung yang merebut Mesir setelah kematian Alexander.
Jadi, Cleopatra sebenarnya lebih dekat secara budaya dengan tradisi Yunani kuno. Dia adalah Firaun pertama dalam dinastinya yang benar-benar belajar bahasa Mesir. Ini menunjukkan betapa jauhnya dia dari para Firaun pembangun piramida, tidak hanya secara waktu tetapi juga secara etnis dan budaya. Dia berusaha keras untuk menjembatani jurang tersebut. Jika kita bisa berbicara dengan Cleopatra hari ini dan memberitahunya bahwa di masa depan, manusia akan memiliki kotak ajaib kecil di saku mereka yang berisi semua pengetahuan dunia, dia mungkin akan terpesona, tetapi mungkin tidak terlalu terkejut. Dia hidup di dunia yang menghargai pengetahuan dan inovasi. Namun, jika kita memberitahunya bahwa piramidanya masih berdiri tegak 2000 tahun setelah kematiannya, dia mungkin akan tersenyum puas, mengetahui bahwa simbol keabadian bangsanya memang benar-benar abadi. Jarak waktunya ke iPhone mungkin pendek, tetapi warisannya tetap terikat pada monumen batu tersebut. Mari kita bandingkan juga dengan durasi waktu peradaban modern kita. Sejak Columbus mendarat di Amerika hingga sekarang baru berlalu sekitar 500 tahun. Itu hanyalah 1/5 dari jarak waktu antara piramida dan Cleopatra. Kita sering merasa bahwa sejarah kita sangat panjang dan kompleks. Namun dalam skala Mesir kuno, 500 tahun hanyalah sebuah bab kecil. Ini memberikan rasa rendah hati tentang posisi kita dalam sejarah dunia. Kita masih merupakan peradaban yang sangat muda, jika dibandingkan dengan ketahanan yang ditunjukkan oleh orang-orang di sepanjang Sungai Nil selama milenium-milenium tersebut. Banyak orang bertanya, mengapa peradaban Mesir bisa bertahan begitu lama? Jawabannya terletak pada geografi dan agama mereka. Sungai Nil memberikan stabilitas yang luar biasa, dengan banjir tahunannya yang dapat diprediksi. Agama mereka memberikan kerangka kerja yang tidak berubah untuk memahami alam semesta. Bagi Cleopatra, mempertahankan tradisi ini adalah kunci kelangsungan hidup politiknya. Dia tahu bahwa dengan menyelaraskan dirinya dengan piramida dan para dewa kuno, dia bisa memerintah rakyat yang sangat menghargai kontinuitas. Meskipun iPhone melambangkan perubahan yang cepat, Cleopatra melambangkan upaya untuk tetap teguh di tengah arus waktu. Saat kita mendekati akhir perjalanan waktu kita, mari kita rangkum fakta utama ini satu kali lagi, agar benar-benar meresap. Piramida dibangun tahun 2560 sebelum Masehi. Cleopatra meninggal tahun 30 sebelum Masehi. Selisihnya 2530 tahun. Cleopatra ke iPhone 2007 Masehi, selisihnya 2037 tahun. Sejarah bukanlah garis lurus yang kita bayangkan, melainkan rangkaian peristiwa yang seringkali lebih dekat dengan kita daripada yang kita sadari. Cleopatra adalah sosok modern di dunianya, sama seperti kita di dunia kita sekarang. Jadi, lain kali Anda memegang iPhone di tangan Anda, ingatlah bahwa secara teknis Anda lebih dekat dalam garis waktu dengan Ratu Mesir yang legendaris itu daripada dia dengan pembangunan keajaiban dunia yang ada di belakangnya. Fakta ini bukan hanya trivia menarik untuk dibagikan saat makan malam, tetapi merupakan jendela untuk memahami betapa luar biasanya perjalanan manusia di planet ini. Kita semua adalah bagian dari rantai waktu yang terus berlanjut, membangun di atas apa yang datang sebelumnya, terkadang dengan batu besar, terkadang dengan chip silikon kecil. Terima kasih telah menemani kami dalam penjelajahan waktu yang mendalam ini. Semoga perspektif baru ini memberi Anda cara baru dalam melihat museum, buku sejarah, atau bahkan teknologi yang Anda gunakan setiap hari. Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu kita untuk menemukan hubungan-hubungan yang tersembunyi. Cleopatra, piramida, dan iPhone. 3 hal yang tampak sangat berbeda, namun terikat dalam satu narasi waktu manusia yang luar biasa. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan jangan pernah berhenti menjelajahi misteri masa lalu kita yang menakjubkan. Jika Anda menikmati perjalanan sejarah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri dunia dan fakta-fakta yang akan mengubah cara Anda berpikir. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda untuk melihat apakah mereka juga akan terkejut dengan skala waktu Cleopatra ini. Tulis di kolom komentar di bawah fakta sejarah apa lagi yang membuat Anda tercengang. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap penasaran dan teruslah menjelajah waktu bersama kami.